Jet tempur siluman F-35 Lightning II Lockheed Martin Amerika Serikat memiliki kemampuan untuk menembak jatuh jet tempur Sukhoi 35 Rusia di luar jangkauan visual. Akan tetapi pesawat canggih Amerika itu direkomendasikan untuk bergegas pergi jika berdekatan dengan pesawat Moskow tersebut. Boleh dibilang pesawat F-35 ini tidak boleh melakukan manuver yang lebih dekat dengan pesawat Su-35 dikarenakan pesawat F-35 ini memang dirancang untuk melakukan serangan jarak jauh, guys. Alasannya kenapa? Yuk kita simak saja. Rekomendasi itu memang sesuai tujuan dari perancangan F-35, yakni dibuat bukan untuk pertempuran udara jarak dekat atau dogfight. Menurut analisis media pertahanan Bulgaria Militer Kamis 22 Desember 2022, fakta bahwa F-35 adalah pesawat serang karena tujuannya bukan untuk melawan pesawat musuh, tetapi untuk melakukan serangan udara ke target darat menggunakan rudal udara ke permukaan. Jadi intinya dia tidak dipersiapkan untuk melakukan manuver-manuver serangan di udara, guys. Jadi dikhususkan untuk melakukan serangan ke darat. Walaupun akan terjadi pertempuran di udara, maka pesawat F-35 ini harus menjauh dari pesawat tempur lain. Tujuannya agar lebih mudah untuk melakukan serangan. Seperti itulah, guys. Dengan penjelasan itu, ada beberapa kemungkinan yang terjadi jika F-35 bertempur dengan Su-35 Flanker E. Salah satu dari dua pesawat tempur tersebut memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengidentifikasi lawannya. Sekedar diketahui, F-35 dilengkapi dengan sensor yang sangat canggih, yang menawarkan kesadaran medan perang yang luar biasa. Saking canggihnya, jadi pesawat ini tidak dapat melakukan serangan terlalu dekat. Jadi dia akan lebih efektif jika serangan-serangan yang dilakukan itu dengan jarak yang lebih jauh, guys. Secara sederhana, ini berarti bahwa F-35 akan melihat Su-35 jauh lebih awal dan pada jarak yang lebih jauh daripada kemampuan pesawat tempur Rusia melawan musuh Amerikanya. Dalam situasi seperti ini, F-35 dapat menembakkan rudal udara ke udara dan dapat menghancurkan Su-35 tanpa pilot Rusia tahu siapa yang menghantamnya dan dari mana. Nah, itu dia, guys. Jadi dengan kecanggihan F-35 ini memungkinkan musuh tidak mengetahui dari mana posisi serangan itu berada. Dikarenakan memang F-35 ini dibuat untuk melakukan serangan-serangan visual yang lebih jauh dan tidak dibuat untuk melakukan serangan-serangan jarak dekat. Tujuannya demi keselamatan pilot itu sendiri, guys, dan pesawat juga. Mengapa demikian? Semua bermuara pada dua radar dari kedua jet tempur. Menurut analisis tersebut, radar F-35 sangat bagus dalam pencarian, sedangkan Flanker E sangat buruk dalam pencarian karena jangkauannya. Radar IBIS E-PESA pada Su-35 seharusnya dapat mengidentifikasi target yang berjarak 200 km. Namun dalam proses pencarian radar mengurangi jangkauan menjadi sekitar 95 km. Lebih dari 50% pengurangan efisiensi radar. Ini karena IBIS E dirancang untuk mencari target dengan penampang radar
RCS seluas 3 meter persegi. Namun, pesawat tempur dalam beberapa tahun terakhir telah dirancang dengan penampang yang lebih kecil sekitar 1 meter persegi. Dan jika demikian, maka Su-35 dapat mengidentifikasi F-35 hanya pada jarak 45 km. Karena F-35 menampang radar yang unik 0,01 meter persegi. Terlambat bagi pilot Su-35 jika dia selamat dari rudal udara ke udara yang sudah lama ditembakkan dari pilot F-35. Ini baru sebatas simulasi aja guys, belum dilakukan secara langsung. Ini baru sebatas prediksi-prediksi para pakar mengenai pesawat tempur F-35 dan Su-35. Jadi belum bisa dibuktikan dengan secara langsung. Dalam artian pertemuan antara F-35 dan Su-35 ini melakukan pertempuran secara langsung, siapa yang lebih unggul guys. F-35 seharusnya mendeteksi Su-35 pada jarak 150 km dan sudah cukup jelas bagi pilot F-35 untuk meluncurkan misilnya. Tapi Su-35 memiliki kemampuan manuver dan penanggulangan yang sangat baik. Jadi intinya, meskipun F-35 memiliki kemampuan yang lebih mumpuni di dalam jangkauan radar, dia dari jangkauan 150 km sudah bisa mendeteksi bahwa di depannya itu sudah ada pesawat Su-35. Namun di balik itu semua ternyata Su-35 juga memiliki kelebihan lagi, yaitu dengan manuver-manuver tujuannya untuk menghindar apabila ada serangan dari luar guys. Ada laporan bahwa beberapa Su-35 Rusia bahkan dilengkapi dengan penerimaan peringatan dini terhadap radar rudal AM-120 AMRAAM. Su-35 juga memiliki jammer pinter untuk gangguan umpan dan bahkan mungkin umpan yang tertarik, membuat Su-35 dapat menghindar rudal yang diluncurkan musuh. Nah itu guys. Jadi intinya di balik kekurangan dari Su-35, dia juga memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesawat F-35. Kemungkinan guys seperti itu. Jika F-35 dirancang untuk bertempur di luar jangkauan visual, maka Su-35 dirancang untuk bertempur dalam jangkauan visual. Perlu Mas Bro ketahui, meskipun ini adalah praktik Rusia, Su-35 menembakkan 2 rudal dalam beberapa detik. Satu dengan radar aktif, diikuti yang kedua dengan penargetan inframerah. Ini pasti bisa memperburuk situasi F-35 ketika kedua pesawat sudah dekat. Ada satu fakta lagi yang penting, yakni F-35 melewatkan tembakan rudal udara ke udara pertama dan memutuskan untuk berbelok. Itu menjadikannya target yang lebih besar bagi pilot Rusia. Mengapa? Di bagian belakang penampang radar, F-35 tidak lagi 0,01 meter persegi, tetapi berkali-kali lebih besar. Ini berarti bahwa Ibris TSU-35 memiliki kesadaran yang lebih baik tentang radar apa yang ada di depannya, dan sekarang dapat menguncinya dengan radar. Itu guys, seperti apa yang tadi saya katakan, bahwa di balik kekurangan pasti ada kelebihan yang tidak dimiliki oleh pesawat tersebut. Maka dari itu, walaupun F-35 mampu melakukan serangan di luar jangkauan dari Su-35, namun ternyata Su-35 itu mampu melakukan manuver-manuver yang dapat menghindari dari serangan-serangan F-35. Ini dalam teori yang disampaikan oleh para pakar guys. Boleh dibilang penilaian ini tidak bisa dijadikan satu panutan karena belum bisa dibuktikan di lapangan guys.
F-35 dirancang untuk menyerang target darat, dan jika terjadi pertempuran udara dengan Su-35, pilot pesawat siluman buatan Amerika itu direkomendasikan untuk bergegas melarikan diri guna menghindari pertempuran jarak dekat dan mempertahankan nilai peralatan tempur yang mahal. Jadi intinya, kalau memang sudah terlihat secara pandang mata, mending lari aja, kabur, menghindar, atau mencari manuver lain, tujuannya untuk mempermudah melakukan bidikan kepada pesawat Su-35 dengan jarak yang lebih jauh, guys. Intinya F-35 nggak mau secara pass to pass, dia maunya ngumpet-ngumpet, guys. Kolonel Konstantinos Zigidis, perwira NATO dari Hellenic Air Force Yunani, mengatakan bahwa dalam kehidupan nyata, jika F-35 sedang dalam misi dan mencegat Su-35, kemungkinan besar akan kembali dan mengalihkan pertarungan ke lain waktu. Oh, jadi mending kabur aja, guys. Ini yang bicara NATO, guys. Kabur daripada ketemu gitu. Jadi udah kabur aja dah. Kecuali lu dari belakang. Jadi intinya F-35 berani itu dari belakang, guys. Selama misi penyerangan, Anda tidak akan mengapresiasi jika ditemani pertempuran musuh yang sangat bisa bermanuver. Lagi pula F-35 dirancang untuk menjadi pesawat serang seperti nama aslinya, yaitu JSF atau Joint Strike Fighter, bukan pesawat tempur, kata Kolonel Zigidis. Gimana menurut Mas Bro mengenai perbandingan pesawat F-35 dan Su-35 ini, guys? Tentunya dengan apa yang telah disampaikan ini menjadi suatu bahan pertimbangan kalian. Kira-kira kalian mau beli pesawat yang mana nih, guys? F-35 apa Su-35? Buat main tembak-tembakan sama kawan-kawan se-RT, guys. Nah, kalau kita punya F-35 kan minimal pergi ke pasar bisa lebih cepat, guys. Oke, guys, demikian ulasan singkat ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa simak video kami lainnya hanya di 86 Mas Pro. Terima kasih.